Assalamualaikum. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar The Importance of Mental Health During Pandemic. Perkenalkan, saya Estri Tusmianti Katama sebagai pembawa acara pada webinar hari ini. Yang terhormat, Kepala Desa Beji yang diwakilkan oleh Bapak Sutoro. Yang saya hormati, pemateri pada webinar hari ini, Bapak Wahyudi Mulyaningrat Eskep NS Mkep, yang saya cintai dan banggakan, teman-teman panitia dan peserta webinar hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh tamu undangan dan peserta, diharapkan untuk mematikan mikrofon. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua Panitia Pelaksana Webinar, kepada Saudara Putra Perdana Haloho, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih buat Saudari Estri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Haloho dari Fakultas Pertanian dan juga selaku Ketua KKN Beji.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudi selaku pembicara dalam webinar yang kami adakan, dan juga kepada Bapak Salikun selaku tamu undangan dari Desa Beji, dan teman-teman hadirin sekalian yang telah menghadiri acara webinar ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dan mensukseskan acara webinar ini, terutama pada teman-teman KKN yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara webinar ini. Pada acara ini kami selaku mahasiswa KKN mengadakan kegiatan webinar dengan tujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat sekitar terkait permasalahan mental pada era pandemi ini. Kita tahu bahwa seseorang yang mentalnya terganggu, mereka akan mengalami gangguan pada suasana hati, kemampuan berpikir, serta kontrol emosi yang cenderung mengarah ke abnormal perilaku. Saat ini kesehatan mental telah menjadi pusat perhatian bagi khalayak umum, sehingga kami berharap agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Ketika mental kita dalam keadaan sehat, kemampuan untuk mengelola stres hidup yang wajar, bekerja secara produktif, dan menghasilkan, serta ikut berperan aktif dalam komunitas di masyarakat. Ya, sekian kata sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Putra atas sambutannya. Sambutan yang kedua pandemik hari ini. Kepada Bapak Sutoro, tempat kami persilakan. Kepada Bapak Sutoro. Ya. Nah, mohon maaf pada pagi hari ini Pak Kades mewakilkan saya untuk acara ini. Acara yang di para teman-teman mahasiswa yang ada di Turki yang mengatakan apresiasi ke tinggi-tingginya. Mohon maaf, soundnya kok ada suara yang mengganggu gitu. Iya, terima kasih. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah krisis global ya, yang tidak hanya di Indonesia, bahkan di mana-mana ada. Namun demikian, kita tidak perlu menyikapinya dengan sesuatu yang berlebihan. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi mental kita, sehingga nanti ini tepat sekali pada pagi hari ini diadakan webinar tentang webinarnya ini tentang mental ya, pengaruh pandemi terhadap kesehatan mental. Ya. Tidak berpanjang-panjang dan mohon maaf, saya juga sebenarnya sedang ada acara di PKBM, ya, namun Pak Kades tidak bisa hadir pada pagi hari ini, sehingga salam saja buat teman-teman mahasiswa yang pada hari ini sedang mengikuti webinar. Ya. Ini tepat sekali para mahasiswa UNSID yang sedang KKN di Beji mengadakan webinar yang bertemakan kesehatan mental selama pandemi. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pengetahuan
dan juga menjadikan bekal bagi para mahasiswa ya, yang tentunya nanti akan terjun ke masyarakat. Tidak usah berpanjang lebar, mari dengan mengucap basmalah kita membuka acara webinar dengan tema The Importance of Mental Health During Pandemic. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Keep your health and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutoro atas sambutan dan yang telah membuka acara pada hari ini. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib acara webinar hari ini. Mematikan mikrofon serta materi yang akan disampaikan. 4. Peserta yang aktif akan mendapatkan door prize dari panitia. Yang kelima, peserta mengisi link pesan-pesan yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan setelah penyampaian materi oleh pemateri, dan peserta yang ingin bertanya dapat menyalakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom. Baiklah, lanjut ke acara inti dengan webinar tema The Importance of Mental Health During Pandemic ini. Kita ambil karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang memiliki rasa khawatir dan takut berlebih. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental. Maka dari itu, webinar ini akan membahas mengenai apa dan bagaimana mengatasi kesehatan mental tersebut. Sebelum penyampaian materi oleh pemateri, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Baiklah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar Zoom teman-teman, pemateri kita hari ini ada Bapak Wahyudi Mulyaningrat, Eskep, NS, Mkep. Bapak Wahyudi ini lahir di Purworejo pada tanggal 2 Mei tahun 1988. Beliau berdomisili di perumahan Mega Asri Regensi Berkoh, Purwokerto. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi beliau, bisa ke nomor kontak dan email yang tertera. Beliau merupakan staf pengajar di Departemen Keperawatan Jiwa, Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Beliau menempuh pendidikan S1 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran di Universitas Diponegoro, Semarang, Program Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, dan Magister Ilmu Keperawatan Konsentrasi Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Depok. Bidang kajian dan penelitian yang saat ini beliau lakukan adalah keperawatan jiwa dan psikososial, nafsa pada remaja, dan fenomena gadget pada anak. Baiklah, kepada Bapak Wahyudi Mulyaningrat, Eskep, NS, Mkep, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih kepada pembawa acara, kepada MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Sutoro. Mohon izin untuk menyapa teman-teman mahasiswa dan juga peserta nggih Bapak nggih. Nggih, monggo. Iya. Baik.
saya diberikan amanah oleh mahasiswa KKN ya yang menghubungi saya, Mas Bagir, untuk memberikan materi. Sebenarnya saya ingin sharing saja ya pengalaman ataupun beberapa hal terkait dengan kesehatan mental di masa pandemi ya. Kemarin disampaikan bahwa saya diminta untuk fokus ke self care dan juga self love, tapi ternyata ada perubahan titornya ya. Jadi saya ada dirubah terkait dengan PowerPoint yang disampaikan, dan ini yang akan saya share screen. Sebentar. Apakah sudah tampil di screen-nya peserta sekalian? Sudah, Bapak. Sudah ya. Baik. Ya, ini saya memberikan judul pandemi COVID-19 dan kesehatan mental. Betul yang disampaikan oleh pembawa acara atau MC tadi, bahwa saya memang fokusnya adalah di keperawatan jiwa dan psikososial ya, di jurusan keperawatan Vikas Unsud, dan terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini ya, tidak bisa dipungkiri memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan psikososial kita semuanya. Nah, ini outline yang nanti akan saya sampaikan. Saya tidak akan banyak memberikan materi ya, karena saya rasa sebenarnya para peserta sekalian itu sudah banyak terpapar ya dari media-media yang saat ini banyak sekali menyampaikan ya terkait dengan kondisi COVID, dan juga tidak sedikit yang menyampaikan terkait dengan kondisi ataupun tips trik ya terkait dengan kesehatan mental dan psikososial selama pandemi COVID. Saya bisa dikatakan hanya review saja ya. Nanti para peserta akan bisa lebih banyak lagi searching di internet dan juga di media-media yang lain. Ya, ini saya mulai dari kondisi atau perkembangan COVID saat ini ya. Sumbernya dari WHO, update terakhir tanggal 27 Agustus 2021 ya. Nanti kemarin ya. Secara global ada 224 negara yang terpapar ya pandemi COVID-19 ini, atau mungkin lebih ya. Ini hanya yang terreport saja, terlaporkan ya. Kemudian yang terkonfirmasi ada sangat banyak sekali. Yang meninggal ada 4.470.000 ya, itu di seluruh dunia secara global. Kemudian di Indonesia sendiri ya, yang positif itu sampai saat ini ada 4 jutaan, yang sembuh 3 juta, yang meninggal 130.000. Dari sekian banyak yang positif itu sangat banyak yang sembuh ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah data atau sebuah senjata untuk ngeyem-yemi diri kita sendiri ya, untuk memotivasi diri kita sendiri bahwa walaupun banyak yang terpapar, tapi ternyata sangat banyak yang sembuh. Seperti itu ya. Meskipun demikian, ada banyak juga yang meninggal dari sekian banyak warga negara Indonesia yang terpapar ya, mungkin sanak famili atau tetangga para peserta sekalian juga ada ya. Nah, ini update terakhir tanggal 27. Kemudian ini saya lihat hari ini ya di Google, tapi ternyata ini update-nya adalah tanggal 26 malah ya, 2 hari sebelum hari ini. Ya, ini kondisi COVID saat ini, kasus baru itu per tanggal 26 ya di Indonesia itu ada 16.000. Kemudian rata-rata selama seminggu ya, rata-rata selama seminggu atau selama 7 hari itu adalah 16.000. Kalau yang kasus baru itu per hari ya, dalam satu hari yaitu tanggal 26 itu direkap sebesar 16.899, sedangkan untuk rata-rata per minggunya adalah 16.205. Itu kasus baru. Kemudian ini kasus meninggal ya per tanggal 26 juga. Pada hari itu tanggal 26, 2 hari yang lalu, itu setelah direkap dalam satu hari itu ada 889 yang meninggal. Ya.
karena COVID-19 tentunya. Kemudian rata-rata dalam 7 hari atau dalam seminggu itu ada 1078 yang meninggal dalam 1 minggu terakhir sampai tanggal 26 Agustus 2021. Nah, kalau menurut saya sendiri data ini adalah memang data yang terlaporkan ya, data yang terreport, data yang rekap seperti itu mulai dari pemerintah terendah, dari mulai pemerintah dusun, desa, RT RW sampai dengan pemerintah pusat ya. Namun mungkin ada di luaran sana yang tidak terekap ya. Dari kita sendiri pun mungkin ada yang kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita adalah OTG atau kalau beberapa waktu yang lalu kita menggunakan istilah OTG ya, tapi kalau saat ini sudah tidak dipakai lagi, sepertinya ada istilah yang lain lagi ya. OTG itu orang tanpa gejala, jadi kita tidak menunjukkan tanda gejala, tapi ketika di swab PCR kita positif ya. Seperti saya beberapa waktu yang lalu, ya, saya share aja, saya sempat positif COVID, namun saya tanpa gejala. Ya. Dan itu yang membuat saya kaget juga ketika tes PCR, karena memang ada yang perlu dipersyaratkan untuk tes PCR ya, ternyata hasilnya positif. Saya kaget loh, perasaan saya tidak ada tanda gejala untuk mengarah ke sana, tapi ternyata positif. Nah itu mungkin banyak di antara kita yang dalam kondisi seperti itu. Maka hal seperti itu apabila tidak sampai melakukan tes swab PCR, maka datanya tidak akan terekap ya, dan itu ada di luar data yang tertulis di sini. Jadi ini bisa dikatakan data minimal ya, bisa lebih banyak lagi. Baik, itu review sedikit terkait dengan kondisi COVID saat ini ya, dan kita akan mengarah masuk ke pembahasan utama, yaitu terkait dengan kesehatan mental ya. Nah, apa itu sehat ya? Kesehatan mental itu tidak bisa dipisahkan dari definisi sehat secara umum ya. Sehat secara umum adalah kondisi secara fisik, mental maupun sosial dan spiritual, dan mampu hidup produktif ya. Jadi di sini meliputi secara fisik, mental, sosial, dan spiritual ya. Jadi apabila kata mental ini dihilangkan, maka istilah atau definisi sehat itu sendiri tidak sepenuhnya benar atau tidak sempurna. Maka ada istilah, tidak ada seseorang dikatakan tidak sehat tanpa sehat mental. Ya, ada istilah seperti itu kalau di kami, di para praktisi ataupun para akademisi di bidang keperawatan dan kesehatan jiwa. Tidak ada istilah sehat apabila tidak ada istilah sehat tanpa kesehatan mental, seperti itu ya. Kondisi sehat ini tidak hanya terlepas dari penyakit atau kondisi yang lemah saja. Kadang sebagian besar dari kita berpersepsi bahwa kita itu sehat apabila secara fisik kita sehat ya, tidak sakit, tidak lemah gitu ya, bisa beraktivitas atau bisa masak, bisa ngomong anak ya, itu kita sudah menganggap bahwa diri kita sehat. Sementara kita ngomong anak atau kita masak gitu ya, sambil kita stres memikirkan memikirkan permasalahan yang belum terselesaikan, memikirkan berbagai hal yang menjadi beban dan segala macamnya ya. Dan karena stres itu, sehingga ketika setelah selesai masak atau setelah selesai ngomong ya, kita itu cenderung lebih tidak produktif atau lebih banyak bermain HP ya, lebih banyak tidur-tiduran atau istilah terkininya rebahan ya, para peserta, para anak-anak muda itu istilahnya rebahan seperti itu ya. Nah, kebanyakan rebahan, kebanyakan mendengarkan berselancar di dunia maya tanpa melakukan hal produktif di dunia nyata, aktivitas sosial gitu ya. Dengan tujuan itu untuk menyelimur atau istilahnya itu mendistraksi stresor, mendistraksi hal-hal yang menjadi beban ya. Itu berarti kita masih ada yang namanya masalah kesehatan psikososial atau masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Gitu ya. Jadi kita sehat atau belum kalau kondisinya seperti itu ya. Dari definisi ini bisa dikatakan bahwa
Kalau kondisinya seperti itu, maka kita belum bisa dikatakan sehat. Walaupun secara fisik kita sudah sehat seperti itu. Oke, kemudian apakah itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera yang disadari individu dan di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres dalam kehidupan yang wajar, mampu produktif dan aktif berinteraksi sosial di komunitas. Ya. Jadi kesehatan mental ini adalah kondisi sejahtera yang disadari oleh individu. Artinya apa? Artinya kita ya atau individu-individu yang lain ini ya itu sadar bahwa kita itu saat ini dalam kondisi yang sejahtera, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang bagus seperti itu ya. Itu kita benar-benar menyadarinya. Lalu kita itu memiliki kemampuan untuk mengelola stres dalam kehidupan yang wajar. Artinya apa? Ketika tadi saya sampaikan ngomong anak atau masa dalam kondisi kita memikirkan beban gitu ya, memikirkan stres ataupun hal-hal lain yang menyebabkan kita tertekan gitu ya. Tapi kita itu memiliki kemampuan untuk mengelola stres tersebut dan kita menyadari itu gitu ya. Oh, saya sedang mengalami stres, saya sedang mengalami beban permasalahan kehidupan seperti ini gitu. Tapi saya mampu, saya bisa, saya tahu bagaimana cara mengatasi stres atau beban-beban pikiran tersebut. Ya, itu. Dan kemampuan itu berakibat positif atau berdampak baik pada menurunnya stresor yang dia hadapi, gitu ya. Kemudian dia mampu produktif, ya, artinya ketika dia sudah bisa mengatasi stresornya atau bisa mengontrol, mengendalikan stresornya itu, ya. Kenapa dari tadi saya bilang stresor gitu ya. Saya belum sampaikan bahwa stresor itu adalah sumber stres, ya, sesuatu yang menjadi penyebab munculnya beban atau munculnya stres dalam psikis seseorang. Itu namanya stresor. Misalnya seseorang sedang cemas, seseorang sedang bingung, seseorang sedang tidak tahu harus bagaimana cara membayar hutang, ya. Maka hutang itu adalah merupakan stresor. Kalau saat ini seorang sedang cemas, ya, karena mendengarkan berita bahwa angka kematian karena COVID terus melonjak tinggi, maka berita COVID itu adalah stresor, ya, itu ya. Jadi stresor adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang itu stres atau tertekan. Kemudian mampu produktif, artinya setelah memiliki kemampuan untuk mengelola stresor itu, ya, sehingga stres itu menurun, maka secara kognitif atau secara pikiran, secara psikologis juga, ya, dia memiliki waktu atau memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Yaitu produktif, ya. Misalkan dia bekerja, maka dia bisa bekerja lagi kembali seperti semula dengan maksimal, dengan optimal, ya. Misalkan dia berdagang, maka dia bisa kembali lagi berdagang setelah sebelumnya karena mungkin urusan hutang piutang atau apa gitu ya, sehingga tutup. Maka setelah stresornya itu terselesaikan, maka dia bisa produktif kembali dan aktif berinteraksi sosial di komunitasnya. Salah satu indikator kesehatan mental adalah mampu berinteraksi sosial di komunitasnya secara memuaskan, ya. Jadi ketika kita sudah mampu produktif, ya, kemudian kita mampu berinteraksi sosial dengan teman-teman kita, dengan Bapak Ibu pengurus desa, ya, kemudian dengan Bapak Ibu dosen, ya, dan segala macam yang lainnya, ya. Dan komunikasi itu memuaskan, ya. Kita bisa secara puas istilahnya menjalin hubungan sosial dengan beliau-beliau, dengan mereka-mereka seperti itu, ya. Itu adalah salah satu indikator kesehatan mental. Itu yang dimaksud dengan kesehatan mental. Kemudian ini rentang sehat jiwa atau rentang sehat mental, ya. Jadi istilah sehat sakit, istilah sehat itu sebenarnya adalah terdiri dari kontinum, ya. Dia itu bersifat kontinum atau bersifat rentang gitu ya. Jadi tidak kadang walaupun sudah ada batasan-batasan gitu ya, kategori-kategori yang dikatakan dengan sehat itu seperti ini. Cuman mudah sekali seorang yang
tadinya dalam kondisi sehat, kemudian dia tiba-tiba menjadi dalam kondisi turun seperti itu ya. Maka dari itu istilah sehat ini, terutama sehat jiwa, itu kita munculkan dalam rentang atau dalam apa namanya sifatnya itu kontinum ya. Nah, dari rentang sehat jiwa ini ada yang namanya rentang respon adaptif, kemudian rentang respon maladaptif ya. Kalau dilihat dari istilahnya yang namanya maladaptif itu ada istilah mal ya. Jadi dia adalah rentang respon yang tidak baik atau rentang respon yang jelek seperti itu ya. Sementara respon adaptif adalah rentang respon yang positif atau yang baik. Nah, di antara tengah-tengah rentang respon maladaptif dan rentang respon adaptif itu ada namanya masalah psikososial. Nah, di bawah rentang respon maladaptif itu adalah istilah gangguan jiwa ya. Jadi ketika seorang individu kemudian karena stresor yang dia hadapi, kemudian karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan stresornya sehingga stresnya itu berkepanjangan ya. Berkepanjangan sampai dalam kondisi akut seperti itu bisa menyebabkan seseorang itu mengalami yang namanya gangguan jiwa ya. Nah, gangguan jiwa ini adalah rentang respon maladaptif atau paling tidak baik atau paling buruk atau paling yang tidak kita inginkan ya. Di sana ada gangguan jiwa ada beberapa macam, ada yang namanya istilahnya waham, kemudian halusinasi ya, kemudian isolasi sosial, ya, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakteraturan, dan masih ada banyak yang lain lagi ya. Ketidakmampuan mengendalikan emosi itu biasanya muncul dalam kondisi seseorang itu marah karena tidak bisa mengendalikan marahnya ya. Kalau pengalaman saya selama berpraktek di rumah sakit jiwa, ya klien atau pasien dengan riwayat dia itu marah-marah, menghancurkan alat perkakas rumah tangga ya, kemudian mengancam keluarganya gitu ya. Mereka itu memiliki ketidakmampuan dalam mengendalikan emosinya ya. Bahkan mereka kalau belum diajarkan bagaimana cara mengenali emosinya, itu mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba itu kok marah seperti itu ya. Tiba-tiba meluap-luap seperti itu padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Itu ya, itu adalah masalah gangguan kejiwaan. Waham itu adalah gangguan proses pikir ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sering melihat ada mohon maaf gelandangan atau orang yang gangguan jiwa yang di jalan-jalan seperti itu ya. Kadang teman-teman melihat dia pakai sorban, dia pakai jubah putih ya, dia pakai istilah hal-hal lain yang berbau dengan agama-agama seperti itu. Itu secara fisik menandakan bahwa dia mengalami waham. Waham banyak macamnya, salah satunya adalah waham agama. Waham agama itu dia berpikir bahwa dirinya itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan agama yang melebihi orang lain. Gitu. Ya, dia merasa dirinya itu wali, dia merasa dirinya itu tangan kanannya Yesus Kristus, dia merasa dirinya itu adalah anak buahnya atau orang kepercayaannya Gus Dur dan segala macamnya itu ya. Tuh. Ada juga yang namanya waham yang lain, waham kebesaran. Dia merasa kalau waham kebesaran ini hampir mirip dengan waham agama, cuman waham agama ini adalah lebih spesifik ya, dia mengarahnya ke agama. Kalau waham kebesaran misalkan dia merasa bahwa dia berpikir bahwa dirinya itu adalah Presiden Joko Widodo gitu. Ada ya pasien gangguan jiwa yang berpikir seperti itu ya. Dia berpikir bahwa dirinya itu Presiden Joko Widodo ya. Kemarin dia baru saja berpidato di Istana Negara gitu. Sementara sekarang dia saat ini ada di rumah sakit jiwa. Itu ya. Itu adalah proses pikirnya dia. Itu namanya waham ya. Kalau halusinasi itu adalah gangguan persepsi sensori. Dia lebih ke masalah persepsi sensoris kaitannya dengan kelima panca indera kita dari mulai pendengaran, penglihatan, pengecapan, peraba dan lainnya ya. Jadi di sana ada gangguan persepsi ya. Seseorang yang mengalami halusinasi itu misalkan halusinasi pendengaran. Dia merasa mendengarkan
ada orang lain yang berbicara di telinganya, menyuruh dia misalkan menyuruh dia untuk selalu mandi dalam 5 menit sekali ya, menyuruh dia untuk melukai dirinya sendiri, menyuruh dia untuk melukai orang lain gitu ya. Itu berupa suara. Itu benar-benar ada ya. Sementara maksudnya itu benar-benar ada itu kondisi seperti itu benar-benar ada ya. Kalian jangan tidak percaya bahwa kondisi seperti itu tidak ada. Sebenarnya sumbernya itu tidak ada ya. Tidak ada orang yang menyuruh dia untuk bunuh diri, tidak ada orang yang menyuruh dia untuk mandi setiap 5 menit sekali, itu tidak ada. Tapi dia merasa ada yang menyuruh gitu. Dia merasa mendengarkan ada yang menyuruh seperti itu. Itu gangguan persepsi sensori, tidak ada sumbernya, tapi dia merasa ada. Kemudian gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan, misalkan dia melihat ada di depannya ada anak kecil yang menyuruh dia untuk apa gitu, anak kecil yang menyuruh dia untuk mendekat gitu. Kemudian secara fisik dia mendekati ke sesuatu tempat, ke pojokan misalkan. Itu sering sekali saya temukan di rumah sakit jiwa kondisi pasien seperti itu. Ketika ditanya kenapa, itu ada yang meminta saya ke sana seperti itu. Itu halusinasi penglihatan. Kemudian tadi ketidakmampuan mengendalikan emosi sudah. Mohon maaf, MC ini waktunya berapa lama? 30 menit, Pak. Oh, 30 menit. Oke. Oke, baik. Saya akan percepat saja ya. Ini adalah contoh-contoh gangguan jiwa. Kemudian respon rentang adaptif itu adalah respon rentang sehat jiwa. Jadi ketika seseorang itu memiliki pikiran yang logis, memiliki persepsi yang baik, memiliki emosi yang konsisten ya, atau dia menyadari emosinya ya, perilakunya sesuai, kemudian hubungan sosialnya terjalin dengan memuaskan. Itu adalah respon rentang adaptif. Nah, di antara keduanya ini ada masalah psikososial. Masalah psikososial itu adalah masalah kejiwaan ringan istilahnya ya, masalah gangguan jiwa ringan gitu. Banyak di antara kita yang mengalami masalah psikososial ini. Kecemasan ya, itu adalah salah satu masalah psikososial. Kemudian kecemasan, kemudian merasa tidak berdaya dengan kondisi saat ini ya, merasa saya itu punya harapan seperti ini, tapi kok saya tidak mempunyai sumber daya untuk melakukannya seperti itu. Itu ketidakberdayaan, itu juga masalah psikososial ya. Kemudian keputusasaan ya. Kita punya sumber daya, kita punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk meraih harapan kita atau cita-cita kita. Tapi sudah kita upayakan seoptimal dan semaksimal mungkin kok tidak tercapai. Selalu saja tidak tercapai. Kemudian kita menyerah atau kita merasa putus asa seperti itu. Wah, saya sudah berusaha seoptimal mungkin, tapi kok saya tidak bisa meraihnya ya. Ya sudahlah, itu namanya keputusasaan. Ini adalah masalah-masalah psikososial ya. Ini yang sering banyak terjadi di kita ya, walaupun tidak sampai mengarah ke gangguan jiwa, tapi masalah psikososial ini perlu diwaspadai. Seperti itu ya. Nih, rentang sehat jiwa. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri kesehatan mental itu? Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa ditunjukkan oleh individu yang memiliki mental yang sehat. Ya. Menampilkan tingkah laku yang sesuai dan optimal. Ya. Jadi tingkah laku yang sesuai itu bisa dikatakan tingkah lakunya tidak aneh-aneh. Ya. Mungkin suatu ketika kalian pernah melihat teman atau tangga atau siapa gitu ya di jalan, kalian melihat kok tingkah lakunya aneh ya gitu, bizar gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada permasalahan psikologis di sana. Ya, kalau tingkah lakunya baik, tingkah lakunya normal sesuai dengan kebanyakan orang gitu ya, normal gitulah ya, optimal. Nah itu dia berarti salah satu indikator atau ciri-ciri dia sehat mental. Tingkah laku bisa diterima orang-orang di sekitarnya. Nah ini juga berkaitan dengan tadi ya. Apabila tingkah laku kita itu normal ya, kemudian bisa diterima, maka itu ciri-ciri juga. Sikap hidup sesuai norma masyarakat. Nah, di masyarakat tentu ada yang namanya norma, etika gitu ya. Nah, apabila
sikap hidup kita itu sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, ya, itu menunjukkan bahwa kita itu sehat mentalnya. Hubungan sosial memuaskan tadi sudah saya jelaskan, mampu menahan diri. Nah, ini ya, ini perlu digarisbawahi, mampu menahan diri. Dalam hal apa ya? Dalam hal banyak sekali ya. Mampu menahan diri untuk tidak marah-marah ketika tersinggung, mampu menahan diri untuk tidak menyinggung orang lain walaupun kita ingin gitu ya, mampu menahan diri untuk tidak menyindir orang lain terutama di media sosial gitu ya. Banyak sekali fenomena-fenomena sindir menyindir di media sosial seperti itu ya. Nah, ini mampu menahan diri ini adalah salah satu ciri sehat mental. Menunjukkan kecerdasan ya, apabila kita memiliki kapabilitas atau kemampuan kecerdasan atau logika atau apa namanya, intelektual yang baik, maka tunjukkan itu dengan proporsional. Memperhatikan perasaan orang lain. Nah, ini kaitannya dengan mampu menahan diri tadi ya. Ketika kita bisa memperhatikan perasaan orang lain ya, kita bisa menahan diri kita untuk tidak menyinggung perasaan orang lain, ketika kita mampu menahan diri kita untuk tidak marah-marah dengan orang lain ya, itu salah satu ciri ya. Memiliki kehidupan yang bahagia. Nah, ini sebenarnya adalah ciri sekaligus manifestasi atau dampak ya. Apabila individu itu sehat secara mental ya, dia bisa menunjukkan kebahagiaannya, kehidupannya yang bahagia gitu ya. Dia puas dengan dirinya, dia puas dengan kehidupannya ya. Dalam artian apa? Dalam artian dia berpersepsi positif terhadap kehidupannya. Maksudnya puas itu ya. Bukan berarti sudah saya sudah saya sudah hidup seperti ini ya, saya sudah puas seperti ini. Tidak ada ambisi, tidak ada keinginan untuk meningkatkan kehidupannya, bukan seperti itu maksudnya ya. Tuh. Kemudian dia bahagia dengan kehidupannya itu. Kemudian self love dan self care ya. Dia memahami dirinya sendiri, kemudian dia mencintai dirinya sendiri dengan proporsional dan tidak berlebihan ya. Dan diwujudkan dengan self care ya. Dia mampu atau dia mau untuk merawat dirinya sendiri baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Nah, fenomena self love ini ya saat ini atau ya akhir dekade inilah ya, ini sangat fenomenal ya, sangat banyak terjadi ya, individu-individu yang mengalami self love berlebihan ya. Dia sangat mencintai dirinya sendiri sehingga menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya ya, membenci orang lain seperti itu ya. Kemudian diwujudkan dengan seringnya dia memamerkan dirinya sendiri gitu ya, terlalu sering, terlalu frekuentif. Nah, itu menunjukkan bahwa self love-nya over gitu, ya. Dia sangat berlebihan dalam mencintai dan menyayangi dirinya sendiri seperti itu. Self care itu adalah kemauan dan kemampuan diri sendiri untuk merawat dirinya ya. Ini tentu berkaitan dengan yang namanya self love ya. Ketika kita menyayangi diri kita gitu ya, tentu kita akan merawat diri kita seoptimal dan sebaik mungkin, gitu, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, salah satu secara psikologis ya itu adalah dengan mengetahui all about ourselves ya, secara psikologis khususnya gitu ya, kemampuan kita, kemudian kelemahan kita ya, kemudian apa namanya, teknik-teknik yang bisa kita lakukan atau cara-cara yang bisa kita lakukan ketika mengalami stresor, mendapatkan stresor seperti itu ya. Itu adalah beberapa contoh yang bisa muncul dari apabila kita itu ingin merawat diri kita sendiri. Itu ya, ini beberapa ciri-ciri. Tentu masih banyak ciri-ciri yang lain ya. Nanti apabila teman-teman Bapak Ibu sekalian, para peserta ingin sharing itu bisa nanti disampaikan ya. Saya tidak bisa merangkum ataupun menulis semuanya karena cukup banyak. Ya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya.
ada 3 poin besar yang mengenai kesehatan mental, yaitu faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor sosial budaya. Jadi mulai faktor psikologis terlebih dahulu, ya. Nah, faktor psikologis ini kaitannya adalah dengan psikis kita, kondisi psikologis kita, ya. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah sikap tertutup, ya. Sikap tertutup itu adalah sikap yang kurang baik yang dimiliki oleh seseorang, ya. Dia cenderung menutupi permasalahannya, ya. Dengan siapapun dia tidak percaya. Ketika dia memiliki beban masalah, dia tanggung sendiri, ya. Maka dengan sikap seperti itu, apabila stresornya itu sedikit mungkin tidak masalah, ya. Tapi apabila stresornya itu banyak dalam jangka waktu yang bersamaan, kemudian memang kepribadiannya tertutup, dia tidak percaya sama siapapun, tidak bisa bercerita dengan siapapun, bahkan dengan orang terdekatnya pun dia tidak bisa bercerita, ya. Ini yang dikatakan sikap tertutup, ya. Itu bukan sikap yang kadang tertutup kadang terbuka, ya. Kalau itu namanya selektif. Artinya dengan orang tertentu kita bisa terbuka, orang yang kita percaya kita bisa terbuka, tapi tidak semuanya. Itu selektif, itu berbeda, ya. Kalau sikap tertutup itu dia benar-benar tidak percaya dengan orang lain, ya. Dia tidak bisa bercerita dengan orang lain, bahkan dengan orang terdekatnya sendiri itu tidak bisa. Ini sikap tertutup. Ini sangat berpotensi menyebabkan over stresor, ya. Apabila dalam suatu waktu dia menerima stresor yang banyak, kemudian dia tidak mampu menghadapi stresor itu sendiri, dia bisa meledak, maksudnya itu bisa muncul gangguan psikologis bahkan sampai gangguan jiwa. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, pengalaman traumatis dan tidak menyenangkan, ya. Banyak dari klien-klien atau pasien-pasien gangguan jiwa itu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan selama masa kecil atau masa lalunya, ya. Dia pernah dibully selama sekolah, dia ketika dia sudah mulai sembuh, membaik, kemudian dia pulang ke rumah, dia diejek oleh tetangganya, gitu, ya. Ih, wong gemblung nembe Bali, misalkan seperti itu. Itu sangat traumatis sekali bagi dia, dan itu bisa menyebabkan dia kambuh kembali. Itu adalah pengalaman traumatis dan tidak menyenangkan. Tentu banyak, ya, yang pengalaman-pengalaman yang lain lagi. Yang banyak lagi adalah pengalaman bullying, ya, selama kecil, selama SD atau SMP gitu, mereka dibully oleh teman-temannya atau oleh tetangga-tetangganya. Itu pengalaman traumatis. Kemudian keinginan dan harapan yang tidak terpenuhi, ya, ini bisa menjadi penyebab juga secara psikologis, ya. Apabila keinginan tidak terpenuhi itu dia tidak segera apa istilahnya, menutupinya atau apa ya, menghilangkan atau memindahkan ke dalam hal yang lain seperti itu, mendistraksi, ya. Apabila masih selalu diingat, masih selalu dipikirkan, ya, tanpa ada upaya yang lebih, itu, ya, sehingga memang menjadi keinginan dan harapan yang tidak terpenuhi, itu bisa menjadi penyebab gangguan jiwa. Konsep diri yang negatif, ya, ini termasuk di dalamnya adalah HDR. HDR itu harga diri rendah, ya, minder berlebihan, harga diri rendah, gitu, ya. Kita merasa malu kepada orang lain secara berlebihan sehingga kita tidak bisa berekspresi selayaknya orang lain berekspresi, gitu, ya. Kita merasa minder, kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, ya. Itu adalah HDR, harga diri rendah. Nah, selain harga diri rendah juga kepribadian atau konsep diri yang terlalu kaku, ya. Terlalu kaku itu adalah konsep yang dia menganggap dirinya itu paling benar, ya. Tidak mau menerima masukan orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain, pokoknya dia yang paling benar, ya. Nah, itu juga merupakan konsep diri yang negatif. Nah, ini berkaitan dengan self love dan self care tadi, ya. Ketika harga dirinya itu baik, konsep dirinya itu baik, ya, dia memandang dirinya itu positif gitu, maka dia akan mencintai dirinya sendiri dan dia akan melakukan self care atau perawatan pada dirinya sendiri, baik perawatan yang fisik maupun psikologis. Kemudian faktor yang lain adalah kehilangan orang yang dicintai, ya. Seseorang yang kehilangan orang yang dicintai terutama adalah apabila dia belum pernah mengalami hal itu, gitu, ya. Itu akan sangat terpukul sekali, ya. Pengalaman saya kehilangan orang yang sangat dicintai bagi saya sendiri, yaitu ibu, ya. Untung sebelumnya saya pernah mengalami hal serupa, walaupun bukan ibu tapi nenek, gitu, ya. Nenek itu adalah orang yang sangat
berarti bagi saya pas waktu kecil dulu gitu ya, karena sering saya diasuh, diantar ke sekolah dan segala macamnya oleh nenek gitu ya. Nah, ketika nenek meninggal, saya sangat merasa kehilangan sekali, ya. Tapi karena waktu itu masih apa ya, masih belum sedewasa sekarang gitu ya. Jadi masih banyak distraktornya ya, dihibur oleh orang tua ya, dihibur oleh saudara dan segala macamnya. Kemudian setelah itu beberapa tahun yang lalu 2017 saya kehilangan ibu ya, orang yang saya cintai juga gitu ya. Itu sangat pukulan yang sangat berat sekali buat saya, tapi karena dulu saya pernah mengalami hal serupa yaitu kehilangan nenek, maka pukulan itu bisa berangsur-angsur terminimalisir seperti itu. Itu adalah kehilangan orang yang dicintai. Itu bisa menyebabkan orang atau individu itu merasa sangat terpukul sehingga apabila itu tidak tertangani, dia bisa mengarah ke gangguan psikologis bahkan sampai gangguan jiwa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini juga sangat berpengaruh ya. Banyak sekali macam pola asuh, dari mulai pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan juga pola asuh yang lainnya. Mungkin nanti teman-teman sekalian bisa mencari yang lain ya. Pola asuh demokratis itu yang paling bagus. Kalau pola asuh otoriter itu nanti akan memunculkan individu yang terlalu kaku ya, atau bahkan terlalu lemah, itu juga bisa. Pola asuh permisif itu luweh-luweh ya, orang tua yang luweh-luweh terhadap anaknya gitu ya. Jadi pola asuhnya permisif gitu. Anaknya mau ngapain saja ya terserah gitu ya. Jadi anaknya bisa berperasaan bahwa dia itu tidak diacuhkan oleh orang tuanya, dibiarkan saja oleh orang tuanya. Nah, itu sangat berdampak tidak baik. Ini faktor psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor biologis ya. Dari mulai kesehatan fisik. Kesehatan fisik sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedua hal ini sangat berkaitan. Seseorang yang fisiknya tidak baik, misalkan orang yang menderita sakit apalagi sakit kronis gitu ya, sakit gula, kemudian darah tinggi gitu ya. Secara psikologis pasti mereka terganggu ya. Mereka akan mengalami kekecewaan terhadap dirinya sendiri karena fisiknya tidak baik lagi seperti dulu gitu ya. Itu, dan masih banyak hal yang lain lagi. Kemudian riwayat keturunan. Nah, riwayat keturunan ini masih kontroversial sebenarnya ya. Namun secara teori sebenarnya ini secara teori neurotransmitter atau secara teori psikodinamik, secara biologis gitu ya, ini sangat berpengaruh ya. Apabila ada anggota keluarga, kakek, nenek, paman atau siapapun yang mengalami riwayat gangguan jiwa, itu berpengaruh kepada kita, kepada individu yang lain seperti itu. Terutama adalah terkait dengan pola pertahanannya gitu ya. Misalkan kita yang memiliki riwayat keturunan gangguan jiwa, kakek nenek misalkan ya, gangguan jiwa, dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Kita berdua menghadapi stresor yang sama ya, stresor yang sama-sama berat. Orang lain itu tahan dengan stresor itu, dia bisa melewatinya, tapi kita tidak. Gitu. Jadi pola pertahanan kita yang itu apa namanya, menurun dari anggota keluarga, dari kakek nenek kita gitu ya. Kemudian usia tentu sangat berpengaruh ya. Anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu sangat berpengaruh dengan stresor yang dihadapi gitu ya. Berbeda-beda tentunya. Jenis kelamin laki-laki perempuan tentu sudah bisa diketahui kalau laki-laki itu kebanyakan menghadapi sesuatu dengan logis, kalau perempuan menghadapi sesuatu dengan apa namanya, emosional, itu secara umum sudah seperti itu. Namun sekarang banyak juga perempuan yang menghadapi sesuatu dengan logis gitu ya. Itu semakin berkembang sekarang, tapi itu tetap berpengaruh. Riwayat nafsa dan merokok ya, ini juga berpengaruh. Banyak pasien yang mengalami gangguan jiwa karena nafsa. Ya, kenapa nafsa? Karena nafsa itu secara langsung dia berpengaruh kepada kemampuan, kepada fungsi otak ya. Zat-zat yang ada di nafsa itu sangat merusak fungsi otak, dan bagian-bagian otak yang rusak itu menyebabkan munculnya gangguan-gangguan jiwa. Gitu ya. Merokok, kenapa merokok? Merokok itu bagi para pemuda gitu ya, remaja-remaja ini bisa menjadi salah satu pintu gerbang masuknya nafsa dan yang alkohol dan yang lainnya. Itu kenapa merokok ini saya masukkan ke dalam ini ya. Kemudian riwayat trauma kepala ya, kecelakaan, trauma kepala ya, kepalanya terbentur. Nah, itu kan bisa mengganggu yang namanya
kondisi otak, ya. Itu bisa menyebabkan gangguan fungsi otak dan bisa mengarah kepada gangguan jiwa. Gangguan nutrisi juga bisa apabila dari kecil kurang kecukupan nutrisi gitu ya, sehingga perkembangan otaknya tidak optimal gitu ya. Kemudian menunjukkan tanda-tanda gangguan jiwa itu bisa. Cacat fisik, nah cacat fisik ini sangat berpengaruh apabila sebelumnya seseorang itu fisiknya lengkap, kemudian karena sebuah kecelakaan dia mengalami cacat fisik ya, itu sangat menjadikan stres tersendiri. Itu bisa menjadi penyebab. Lalu faktor sosial budaya, ya faktor sosial, adanya konflik dengan keluarga, teman, tetangga ini bisa menjadi penyebab. Kemudian pendidikan, ya pendidikan yang rendah, ya kurangnya paparan terhadap pengetahuan itu bisa menjadi penyebab juga. Kenapa? Karena yang namanya pengetahuan itu adalah sebuah senjata untuk kita bisa tahu apabila kita menghadapi ini kita harus apa itu ya. Pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, perekonomian itu juga sangat berpengaruh ya. Tingkat perekonomian, pekerjaan, orang yang tidak punya pekerjaan, pengangguran itu sangat beresiko atau rentan. Ini faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Oke, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan mental? Nah, pada masa pandemi COVID ini banyak sebagian besar masalah psikososial yang muncul adalah kecemasan, ya. Bagaimana kecemasan itu bisa terjadi? Ini kurang lebih skemanya bisa seperti ini ya. Informasi yang masuk ke kita ya, termasuk kebijakan tentang COVID-19 ya. Banyaknya informasi yang masuk ke kita itu bisa menjadi sebuah stressor atau penyebab. Kemudian evaluation situation ya, individu menganggap bahwa COVID-19 adalah rangsangan yang berbahaya. Jadi dari informasi yang masuk, kemudian kita menilai situasi gitu ya, lalu muncullah perception of situation ya. Individu menilai bahwa COVID-19 dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman masa lalu. Jadi dia berpersepsi bahwa ini ada sesuatu masalah seperti ini besar sekali, banyak sekali negara yang terpapar, banyak sekali kematian, banyak sekali orang yang terkena positif seperti itu ya. Itu persepsinya di sana ya. Nah, dari persepsi perception of situation itu ya, karena banyaknya informasi yang masuk ya, kemudian banyaknya dia menemukan tetangga-tetangga yang mungkin kena ya, banyak orang yang memberitakan bahwa meninggal karena COVID. Nah, itu kan persepsinya sudah waduh, cemasnya udah nggak karuan di sana ya. Kemudian dari perception itu dia muncullah rangsang kecemasan atau anxiety state reaction ya, reaksi kecemasan saat yang kadang diikuti oleh reaksi fisiologis ketika mendapatkan informasi tentang dampak virus COVID ya. Reaksi fisiologis itu apa saja? Di sini dimunculkan ada detak jantung meningkat ya, kemudian berkeringat ya. Kemudian kadang diare muncul ya. Diare itu bisa menjadi indikator seseorang cemas. Coba mahasiswa nih, apabila kalian mau sidang tesis ya, sidang skripsi ya, sidang skripsi atau mau ujian gitu ya, belum siap. Kadang muncul mules kan, kadang mules-mules gitu, pengen ke belakang terus. Nah, itu salah satu tanda cemas itu di sana. Nah, kemudian di sini ada istilah coping. Coping adalah nanti saya akan jelaskan di akhir ya. Individu menemukan solusi dengan melakukan bentuk-bentuk pertahanan diri ya. Kemudian cognitive appraisal, menilai kembali situasi apabila sudah muncul cemas ya. Kemudian apabila cemas itu sudah mulai mereda, secara kognitif dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri, karena orang ketika dalam kondisi yang cemas itu dia lapang persepsinya menyempit. Dia tidak akan bisa berpikir yang lain selain fokus kepada perasaan cemasnya itu saja. Bahkan dipanggil pun kadang kita tidak mendengarkan gitu ya. Sampai jam 11 ya. Oke. Ya. Berarti berapa menit lagi nih? Masih ada waktunya Pak, dilanjut aja nggak apa-apa Pak? Oke, ya. Baik, itu ya. Ketika seseorang sudah kognitifnya sudah kembali, ya, maksudnya itu coba kalian ketika cemas berlebihan, maka kalian tidak akan berespon terhadap lingkungan atau tidak akan peka terhadap rangsangan dari di luar itu. Ketika dipanggil orang lain pun, dipanggil teman pun, ya, kadang masih melongo gitu, masih
tidak fokus gitu ya. Baru dipanggil 3 kali atau 2 kali baru kita menyahut atau berespon. Nah, itu salah satu tanda cemas juga. Nah, ketika itu sudah tidak ada ya, kognitifnya sudah balik, maka dia bisa memunculkan yang namanya cognitive appraisal ini. Dia bisa menilai kembali situasi. Oh iya ya, kemarin saya mendapatkan informasi seperti ini, kemudian karena informasi itu saya menjadi panik, saya menjadi cemas gitu ya. Dan kalau sekarang kondisinya sudah mulai mereda, saya bisa menilai lagi. Kalau ada informasi-informasi yang masuk, saya harus bagaimana, ya. Kemudian kalau informasi-informasi itu merugikan saya harus bagaimana. Nah, itu namanya cognitive appraisal ini, ya. Nah, dari situ kembali lagi ke coping, ya. Mampu untuk melakukan bentuk-bentuk pertahanan diri. Ini kurang lebih skema yang namanya ansietas ya atau kecemasan itu muncul di masa pandemi. Nah, bagaimana cara mengelola kecemasan ya atau ansietas di masa pandemi ini? Yang pertama adalah menyeleksi informasi yang diterima. Banyaknya informasi yang masuk apabila kita tidak selektif ya itu akan semakin mudah untuk menyebabkan kita cemas ya. Informasi hoax kan sekarang banyak sekali ya. Informasi hoax gitu ya. Maka kita harus pintar-pintar mencari ya. Banyak tuh apa namanya? Layanan-layanan yang memunculkan informasi hoax terkait dengan COVID itu apa saja gitu ya. Terutama di webnya apa ya? Pokoknya webnya pemerintah lah, di webnya Kominfo atau apa gitu ya, itu ada. Coba dicari saja. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa informasi ini hoax, maka itu tidak usah dipikirkan. Kita berpikir informasi-informasi yang memang valid atau terpercaya saja. Nah, ini cari informasi dari sumber yang terpercaya ya, terutama dari kementerian-kementerian yang terpercaya ya, dari pemerintah yang menginformasikan terkait dengan COVID ini ya, itu dipercaya. Jangan informasi yang tersebar di grup WhatsApp gitu ya, kemudian itu tidak berdasar gitu. Itu menyebabkan semakin cemas. Tetangga saya kemarin meninggal karena COVID informasi segala macam gitu ya. Itu belum tentu benar adanya gitu ya. Bisa saja itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk menciptakan kegaduhan atau kecemasan. Maka harus benar-benar pintar mencari sumber terpercaya. Persiapkan strategi mengatasi krisis. Nah, ini apabila situasinya saat ini memang sudah lama ya, jadi sudah 1 tahunan ya kita ada di masa pandemi ini ya, maka kita seharusnya sudah bisa mengatasi atau sudah bisa berupaya untuk mengatasi hal yang serupa yang apabila itu muncul ya. Dulu ketika pertama kali muncul COVID gitu ya, panik semuanya membeli bahan-bahan makanan di supermarket dibeli semua gitu ya. Panik membeli panik buying istilahnya ya. Nah, itu. Ya. Sehingga merugikan orang lain yang tidak mendapatkan sumber bahan makanan yang harusnya dia dapatkan. Nah, itu seharusnya tidak terjadi lagi saat ini gitu ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang sudah pernah terjadi sehingga sudah bisa dipersiapkan strateginya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kemudian menerima kondisi saat ini. Nah, menerima acceptance istilahnya. Itu perlu sekali dimunculkan gitu ya. Munculkan pada diri kita sendiri bahwa saat ini memang kondisinya seperti ini. Ya, kondisi COVID-19 atau pandemik ini adalah nyata dan kita harus menerimanya gitu ya. Bukan malah menolaknya, bukan malah denial gitu ya. Enggak, siapa bilang ini enggak benar kondisi seperti ini. Itu kan orang-orang yang menyebarkan berita saja seperti itu. Ya. Banyak yang sudah menerima akibatnya. Orang yang tidak percaya seperti itu, ternyata keluarganya kena sendiri, gitu ya. Itu kalau sudah seperti itu bagaimana coba? Ya. Makanya kondisi seperti ini memang fakta. Kenapa? Para peneliti di seluruh dunia, ya, para akademisi di seluruh dunia itu sudah banyak melakukan penelitian bahwa kondisi seperti ini memang nyata, ya, dan upaya-upaya untuk mengatasinya pun sudah banyak. Para peneliti, para dokter, para farmasis itu sudah banyak berkontribusi dalam penelitian apa sih obat yang efektif, apa sih gitu ya. Artinya kalau sudah
muncul sampai ke sana, artinya kondisinya itu nyata, ya. Itu diterima, dipahami, diterima bahwa kondisi ini memang benar-benar ada, ya. Nah, setelah diterima, ya, lalu kita bisa bersikap, gitu ya. Memang kondisi ini nyata, maka tapi untuk kesehariannya, untuk aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita itu tidak bisa berhenti gitu ya, karena kita butuh yang namanya uang untuk makan, istilahnya seperti itu, harus bekerja dan segala macamnya. Gitu. Dengan penerimaan kondisi saat ini, individu itu bisa bersikap menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada gitu, beradaptasi gitu ya. Itu dimulai dari penerimaan. Menerima ya, kemudian saya harus tetap bekerja, maka saya beradaptasi. Bagaimana caranya? Dengan memakai masker, dengan menjaga jarak ketika berinteraksi gitu ya. Nah, itu salah satu upaya, beberapa upaya yang bisa dilakukan ketika seseorang sudah menerima. Itu. Kemudian memberikan kesempatan diri untuk rileks dan tenang. Nah, ketika muncul stresor itu ya, kita harus menyempatkan diri kita untuk rileks dulu, ya. Tenangkan diri kita, rileks dulu gitu ya. Kemudian melakukan relaksasi nafas dalam. Di sini saya tulis relaksasi nafas dalam ini sangat bermanfaat. Ya. Coba deh teman-teman sekalian gitu ya. Ketika menghadapi stresor, upayakan diri untuk tenang terlebih dahulu. Ya. Waduh Kak, sebentar ya, saya ada tamu sebentar ya. Nah, sebentar. Baik, sambil nunggu pemateri, gimana ini teman-teman peserta? Udah nyiapin pertanyaan belum nih? Sudah, Kak. Oke, tetap perhatikan materinya sampai selesai ya nanti ya. Untuk pertanyaan nanti akan ada door prize, oke? Buat yang belum. Ya, oke, sorry ya, terdistrak barusan. Baik, saya lanjutkan. Ketika muncul atau kita mendengarkan kabar yang mengagetkan gitu ya, kita di rantau, kita di tanah rantau gitu ya, tiba-tiba kita mendengar kabar tidak mengenakan dari keluarga, dari rumah gitu ya. Nah, pada saat mendengar kabar itu, sempatkan diri kita untuk tarik nafas dalam dulu. Kaget iya, cemas iya, ya. Tapi munculkan penguasaan terhadap diri kita sendiri. Ya, kita kuasai diri kita sendiri, kita duduk dulu, kita tenangkan diri kita sendiri dulu, kemudian lakukan tarik nafas dalam. Ini sangat efektif. Tarik nafas dalam itu adalah sebuah terapi yang efektif dan sudah ada penelitiannya. Banyak penelitiannya, tindakan simpel ini sangat mampu untuk menurunkan yang namanya kecemasan. Ya. Lakukan dengan benar. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, kemudian munculkan perlahan-lahan melalui mulut gitu ya. Jadi kalau ada yang pernah mengikuti itu bela diri gitu ya, ada latihan pernafasan di sana. Kurang lebih mirip seperti itu. Tarik nafas dalam melalui hidung, tahan sebentar ya, dengan dengan memejamkan mata gitu ya. Kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Lakukan beberapa kali, itu sangat berpengaruh. Kemudian beraktivitas positif, ya, olahraga, berkebun, bekerja dan lain-lain. Banyak sekali sekarang ya muncul hobi-hobi baru seperti berkebun gitu ya, banyak yang posting bunga-bunga di Facebook seperti itu. Itu kan salah satu aktivitas positif yang digunakan untuk mendistraksi yang namanya kecemasan. Ya, olahraga selain untuk distraksi juga untuk mensupport fisik kita gitu ya. Itu sangat penting. Kemudian bekerja itu untuk mendistraksi dan juga untuk aktivitas produktif kita gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ini beberapa tips untuk
mengelola kecemasan. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan coping ya. Tadi ada istilah coping. Coping apa sih coping itu gitu ya? Mungkin bertanya-tanya. Coping itu apa sih? Tapi sebenarnya bisa dicari kok di internet banyak sekali istilah coping itu ya. Nah, coping merupakan semua bentuk perilaku dan pikiran yang terlihat dan tersembunyi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan psikologis dalam kondisi yang penuh stres. Jadi coping itu upaya kita ya, baik berupa perilaku ataupun pikiran ya, untuk menurunkan stresor dengan berbagai sumber daya yang kita miliki. Misalkan kita punya punya sahabat, teman terdekat, itu dia itu sumber daya kita gitu. Gunakan dia sebagai coping kita. Kita cerita ke dia, kita curhat ke dia untuk mengurangi atau untuk berbagi beban perasaan gitu ya, sharing gitu. Itu salah satu coping. Ya. Ini ya. Dan tentu masih banyak teknik-teknik coping itu banyak sekali ya. Nah, ini teknik atau strategi coping ya. Secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping atau coping yang berfokus kepada masalah ya. Mengatasi stres dengan tindakan langsung untuk memecahkan sumbernya ya. Nah, ini biasanya jika dirasa masih bisa. Jadi ada tanda kutipnya. Jika dirasa kita masih bisa untuk memecahkan masalah itu, ya maka kita biasanya akan melakukan hal itu. Itu problem fokus ya. Jadi mengatasi problemnya, mengatasi core-nya, mengatasi permasalahan. Nah, jenisnya ada 3 macam. Ya, konfrontasi ya, adalah penyelesaian masalah secara langsung dan agresif dengan kemarahan, dan biasanya ini tidak memperhatikan resiko ya, konfrontasi. Jadi ketika ada permasalahan kemudian membuat dia stres, dia langsung konfront ke inti permasalahannya itu, ke orang tersebut misalkan gitu ya, dengan marah, dengan agresif gitu, tanpa memperhatikan resikonya. Sebenarnya resikonya nanti apabila itu dilakukan, maka mungkin silaturahminya akan terputus, atau dia mungkin akan dipukuli oleh banyak orang misalkan seperti itu, tapi dia tidak mempedulikan itu ya, tidak memperhatikan resikonya. Ini konfrontasi. Kemudian yang kedua adalah isolasi. Isolasi ini tidak mau tahu dengan masalah, jadi dia membiarkan sumbernya ada gitu ya, tapi dia tidak mau memikirkannya, luweh-luweh gitu ya. Ya, kedua ini konfrontasi dan isolasi ini adalah sesuatu yang negatif. Lalu yang ketiga adalah kompromi. Nah, kompromi ini adalah sesuatu yang hal yang baik di problem focus coping ini. Mengubah keadaan dengan hati-hati dan perhitungan. Jadi ketika ingin menyelesaikan core-nya, dia berpikir dulu, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi inti masalah saya ini. Gitu ya. Sehingga namun apabila itu saya atasi, saya harus meminimalkan resiko-resiko yang mungkin timbul. Nah, ini dipikirkan terlebih dahulu masa-masa. Itu kompromi. Jadi ada konfrontasi, isolasi, dan kompromi. Kemudian yang selanjutnya adalah emotional focus coping atau coping berfokus kepada emosi. Upaya-upaya untuk memodifikasi emosi selama stres. Nah, ini biasanya jika dirasa sudah tidak bisa mengubah situasi yang menekan atau stresor. Ya, misalkan saya mau menyelesaikan masalahnya, tapi orang yang ada yang menjadi permasalahan itu jauh gitu ya, tidak ada di dekat saya dan tidak bisa saya temui itu. Kalau saya akan menghubunginya, itu nanti malah akan menjadi miskomunikasi dan segala macamnya. Saya harus ketemu, tapi tidak bisa gitu ya. Maka saya lebih berfokus kepada emotional focus coping. Saya berusaha untuk memodifikasi emosi saya untuk meminimalkan perasaan yang stres itu. Contohnya ini ada sangat banyak sekali, tapi beberapa yang saya munculkan hanya denial ya, kemudian rasionalisasi dan konversi. Kalau teman-teman nanti mencari akan ada banyak sekali ya. Contoh atau macam dari emotional focus coping ini. Denial itu meyakinkan diri bahwa masalah tidak pernah terjadi. Ini jelek ya. Denial. Jadi masalahnya sudah terjadi tapi dia menolak itu, memotivasi diri kita ya, bahwa masalah itu tidak pernah terjadi. Tapi sebenarnya itu sudah terjadi.
Itu jelek ya. Kemudian yang kedua, rasionalisasi, menggunakan alasan untuk menutupi ketidakmampuan diri. Ya, mungkin nih ya teman-teman mahasiswa kadang ya muncul kayak gini ya, rasionalisasi gitu ya. Saya tidak bisa melakukan ini, tapi mencoba untuk menutupinya dengan rasionalisasi, dengan hal-hal apa istilahnya itu alasan seperti istilahnya kalau rasionalisasi ini adalah alasan yang rasional gitu ya, menutupi ketidakmampuan diri. Kemudian konversi, mentransfer reaksi psikologis ke fisik. Kalau konversi ini ya contohnya adalah ketika kita kesal, ketika kita marah, kita mengkonversinya ke hal fisik. Dengan apa? Dengan membanting pintu, memukul pintu, membanting buku gitu ya, dan segala macamnya itu ya, mentransfer reaksi psikologis ke fisik. Ini namanya konversi. Ya. Ini adalah emotional focus coping dan masih banyak yang lain lagi gitu. Nah, itu beberapa hal terkait dengan strategi coping ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan mental health atau kesehatan mental during pandemi, di masa pandemi ini ya. Semoga bisa menjadi gambaran. Ini akhir dari materi saya dan mari kita berdiskusi. Oke, silakan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyudi atas materi yang telah diberikan. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada 3, psikososial, biologis, dan sosial budaya. Dan untuk mengelola kecemasan sendiri, itu ada beberapa cara. Yang pertama, menyeleksi informasi dan mencari sumber yang terpercaya. Yang kedua, mempersiapkan strategi mengatasi krisis, menerima kondisi saat ini, dan beradaptasi, kemudian memberi kesempatan diri untuk rileks dan tenang, dan yang terakhir, beraktivitas positif. Selain itu, ada istilah coping, yaitu upaya yang dilakukan berupa perilaku atau pikiran untuk mengurangi atau menghilangkan stres. Strategi coping sendiri itu ada 2, problem focus coping dan emotional focus coping. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai teknis tanya jawab pada webinar kali ini. Sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 termin. Masing-masing termin saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menyalakan fitur raise hand, dan setelah dipersilahkan menyalakan kameranya dan menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, untuk termin pertama saya buka. Siapa yang? Kepada Kak Safira, silakan untuk menyalakan kameranya dan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya nggak bisa menyalakan kamera karena sedang crowded banget di sini. Jadi, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Kan kita sebagai anak itu tumbuh dan besar rata-rata dengan orang tua yang dengan caranya masing-masing seperti itu ya. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara yang tepat buat mengelola kesehatan mental kita sebagai anak apabila stresor tersebut berasal dari orang tua, gitu. Jadi pola asuh orang tua, atau mungkin bagaimana cara orang tua itu mendidik anak seperti itu, misal terlalu strict atau otoriter. Karena sebagai anak pasti kan kita tidak dapat berbuat banyak, apalagi menghindari berbagai stresor yang memang karena itu dari orang tua kita sendiri, yang pasti kita akan ketemu setiap hari, berinteraksi setiap hari, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan yang pertama langsung dijawab oleh Bapak Wahyudi atau kita tampung dulu, Pak? Termin pertama berapa penanya? 3 orang, Pak. Langsung aja disampaikan dulu pertanyaannya. Baik, Pak. Untuk penanya yang kedua,
Kepada Kak Farhan Maulana, silakan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Kak Farhan, silakan untuk pertanyaannya ada di kolom chat, saya bacakan. Pertanyaannya, stresor di masa pandemi ini. Stresor di masa pandemi ini faktornya sangat beragam. Saya mewakili dari sisi orang yang sudah bekerja sangat banyak terdistraksi oleh teman-teman sebaya yang mengeluhkan terkait stres yang dialami dikarenakan kehilangan lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya salah satu faktor penyebab depresinya seseorang di masa pandemi ini. Selain dukungan pemerintah yang berperan penting untuk mengatasi hal ini, bagaimana pandangan Pak Wahyudi terkait treatment yang perlu diberikan untuk masalah ini? Minimal untuk meminimalisir rasa depresi tersebut. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir, Yurice Kusuma. Silakan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih sudah diperbolehkan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Yuris Kusuma Putri. Saya izin bertanya kepada Pak Wahyudi. Salah satu faktor dari kesehatan mental itu kan tadi ada faktor biologis, dan faktor biologis itu ada dari kesehatan fisik ya. Nah, apabila seseorang itu sakit secara mental dan fisik secara bersamaan gitu, yang harus diatasi dulu itu fisik atau mentalnya. Misalkan fisiknya dulu gitu ya, tapi secara mental dia tuh nggak mau sembuh gitu, maksudnya nggak ada keinginan untuk sembuh, itu gimana ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih karena di timing pertama sudah ada 3 penanya. Saya ulangi dulu. Yang pertama itu pertanyaan dari Kak Safira mengenai bagaimana mengelola mental anak dari pola asuh orang tua. Pertanyaan yang kedua Kak Farhan yang ada di kolom chat. Terus yang ketiga pertanyaan dari Kak Yuris terkait jika sakit fisik, mental, mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak Wahyudi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Apresiasi luar biasa kepada ketiga penanya ya. Saya rasa pertanyaannya sangat berbobot sekali ya. Yang pertama untuk Safira, ketika tumbuh dan besar dengan orang tua dengan caranya masing-masing, bagaimana untuk mengelola stresor ya, karena orang tua, karena kita tidak bisa menghindar ya, bahkan setiap hari ketemu gitu ya. Oke, ini adalah permasalahan komunikasi sebenarnya ya. Ketika komunikasi kita baik dengan orang tua ya, ketika komunikasi atau pola komunikasi dalam keluarga itu terbuka, positif, sebenarnya itu tetap bisa dikomunikasikan. Gitu ya. Banyak sekali keluarga terutama sekali keluarga modern yang saat ini sudah memunculkan atau mengaplikasikan komunikasi terbuka atau komunikasi yang positif gitu ya. Jadi memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk berkomunikasi yang baik gitu ya. Nanti akan direspon positif juga oleh orang tua, oleh bapak dan ibunya seperti itu. Sebenarnya hanya masalah komunikasi. Apabila bisa dikomunikasikan dengan baik, maka seharusnya stresor yang dialami oleh si anak itu bisa diminimalkan ya. Apabila memang pola komunikasinya tidak baik atau pola asuhnya juga kurang positif itu ya, yang bisa dilakukan oleh si anak adalah dia mencari coping berfokus kepada emosi yang positif, emosional fokus coping yang positif ya. Coba nanti saya bisa
share terkait jenis-jenis emotional focus coping, atau mungkin Safira bisa mencari ya, searching emotional focus coping itu apa saja sih gitu ya. Nah, itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Karena problem focus coping tidak bisa dilakukan berkaitan dengan stresornya atau orang tua itu memang komunikasinya tertutup atau pola asuhnya kurang positif seperti itu ya, maka yang bisa dilakukan adalah emotional focus coping. Itu saran saya ya. Itu ya Safira ya. Baik, Pak. Aplikasikan emotional focus coping. Nah, nanti pelajari kembali terkait pelajari atau cari apa saja sih macam-macam emotional focus coping dan cari yang positif, karena coping itu banyak yang kurang baik juga seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sukses Safira. Kemudian Mas Farhan Maulana ya, sebentar kalau saya menulisnya di sini hanya meminimalkan depresi karena pekerjaan ya, saya tak coba membaca kembali dari pesannya. Mana ini? Distraksi yang teman-teman sebaya mengeluhkan terkait stres, kehilangan lapangan pekerjaan, depresi, dukungan pemerintah. Bagaimana pandangan saya ya terkait treatment yang perlu diberikan untuk masalah ini. Oke. Ini berarti kalau pandangan saya kepada ini ya, sasarannya adalah teman-temannya itu ya yang mengalami kehilangan pekerjaan dan stres atau depresi seperti itu ya. Baik, kalau pandangan saya sebagai seorang praktisi dan juga akademisi di bidang kejiwaan, kembali ke strategi coping ya, kembali ke bagaimana coba disampaikan kepada teman-teman tersebut untuk, atau kalau misalkan tidak bisa belajar, ini deh, diskusi saja apa yang saya sampaikan ini terkait dengan strategi-strategi coping ini. Mas Farhan ya bisa sharing kepada teman-temannya bahwa stresor itu bisa diatasi dengan yang namanya coping. Coping itu ada macamnya ini gitu ya. Nah, sharing saja dengan ringan seperti itu ya, dengan komunikatif, dengan ringan, dengan bercandaan juga boleh gitu ya. Dan contohnya coping itu apa saja gitu. Itu bisa dilakukan ya. Karena memang fakta keniscayaan bahwa pandemi COVID-19 ini banyak istilahnya merenggut pekerjaan dari saudara-saudara kita seperti itu ya. Nah, apabila fokusnya hanya meratapi saja, maka tidak akan ada perubahan ya. Yang bisa dilakukan adalah ya bergerak, ya berbenah ya. Pertama menerima dulu kondisinya ini memang fakta ya. Menerima dulu, kemudian cari cara bagaimana cara untuk beraktivitas positif dan produktif kembali gitu. Banyak yang bangkit dari keterpurukan kok ya. Individu-individu banyak yang bangkit dari keterpurukan. Mungkin para pelaku ekonomi kreatif, para pengusaha-pengusaha yang tutup gitu ya, akan berpikiran bahwa pegawai pemerintah, dosen, PNS seperti itu ya, tidak banyak berdampak dengan COVID-19 ini karena mereka mendapatkan gaji dari pemerintah. Tidak seperti itu ya. Sebenarnya para pelaku ekonomi kreatif dan juga para pengusaha itu juga banyak yang berkonsultasi juga dengan kita gitu ya. Dan banyak juga mereka yang kreatif kemudian bangkit, kemudian perlahan-lahan mulai mengembalikan aktivitas dan produktivitasnya kembali gitu ya. Walaupun mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya, tapi paling tidak ada aktivitas untuk produktif kembali. Dan aktivitas produktif itu jangan dipikir seperti ini ya. Wah, aktivitas saya sekarang tidak sama dengan yang dulu, banyak menurun ya. Pendapatan saya jauh menurun. Mungkin faktanya memang seperti itu ya, tapi pikiran seperti itu yang terus-menerus dipikirkan akan menyebabkan produktivitasnya itu stuck atau bahkan menurun. Gitu ya. Berpikirlah positif ya. Nah, saat ini walaupun saya kemarin saya sempat tidak bekerja, tapi alhamdulillah saat ini saya sudah mulai
bangkit kembali, saya sudah mulai merintis usaha kecil-kecilan kembali gitu. Berpikiran positif seperti itu ya, dan selalu mencari cara untuk mengembangkannya. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan untuk Mas Farhan ya. Kalau untuk terapi untuk depresi sendiri, depresi itu sebenarnya untuk menegakkan diagnosa depresi itu harus dengan psikiater ya. Setelah seseorang itu datang ke psikiater atau dokter SPKJ, maka dia akan terdiagnosis depresi ya dengan berbagai batasan-batasan karakteristik. Maka dengan diagnosis depresi itu dia akan mendapatkan treatment dari medis ya. Kalau saya perawat ya, saya basicnya perawat, nurse gitu ya. Dari titel saya SKEP nurse NS gitu ya. Saya perawat gitu. Jadi saya tidak berhak untuk memberikan terapi medis kepada pasien gitu. Saya hanya bisa memberikan terapi keperawatan. Terapi keperawatan yang bisa dilakukan apa? Apabila memang dia terdiagnosis depresi, ya depresi itu biasanya masalah keperawatan yang muncul adalah kecemasan. Kembali lagi ke kecemasan, ya itu. Kecemasan apa tindakan keperawatannya? Tindakan keperawatan yang bisa saya lakukan adalah dengan talking terapi atau konsultasi, kemudian mengajarkan dia teknik-teknik manajemen cemas ya. Selain teknik nafas dalam, ada juga beberapa yang bisa dilakukan oleh klien dengan cara konsultasi kepada perawat-perawat jiwa seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, tapi kalau memang benar-benar depresi, maka harus berkonsultasi dengan dokter atau psikiater atau SPKJ itu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Karena kalau tidak, maka ya untuk move on, untuk produktif kembali akan susah. Itu mungkin Mas Farhan, ya, kalau pendapat saya. Oke, kemudian dari Yuris Kusuma Putri. Yuris ini dari keperawatan bukan ya? Bukan ya? Iya Pak, saya dari keperawatan 2019. Oh iya, makanya saya kok kayaknya pernah lihat ini sih, nama ini nggak asing buat saya gitu ya. Oke, Yuris ya. Faktor biologis, sakit secara mental dan fisik secara bersamaan, mana yang harus diatasi terlebih dahulu? Kita harus melihat situasinya ya. Apabila fisik itu menyebabkan psikologisnya, maka fisiknya harus diatasi terlebih dahulu. Gitu. Apabila psikologisnya yang bukan menyebabkan fisiknya ya, bisa sih tadi yang disampaikan kasusnya si Yuris, secara psikologis dia tidak mau berobat seperti itu ya, sehingga dia menyebabkan kondisi fisiknya semakin menurun, maka psikologisnya dulu yang harus di treatment ya. Kalau psikologisnya dulu yang harus di treatment, maka dia harus berkonsultasi dengan minimal adalah psikolog gitu, atau perawat spesialis jiwa ya. Itu agar apa? Agar memberikan persepsi yang positif bahwa dia harus atau untuk mengubah persepsinya gitu ya, dan memunculkan motivasi atau keinginannya dia untuk berobat gitu ya. Kalau itu bisa teratasi, maka muncul motivasi, muncul keinginan untuk berobat, maka dia akan mau berobat. Kemudian nanti masalah fisiknya akan teratasi. Seperti itu Yuris ya. Itu kalau memang secara psikologis itu dia tidak mau berobat ya. Tentu yang namanya psikolog atau perawat spesialis jiwa, mereka akan punya treatment tertentu gitu ya. Bagaimana memotivasi, bagaimana memunculkan keinginan untuk mau berobat, itu nanti akan banyak sumber daya yang akan dimanfaatkan, termasuk juga dalam keluarganya gitu ya. Misalkan itu si nenek atau si ibu gitu ya, ibu masih punya anak ya, ibu sayang nggak sama anaknya gitu ya. Kalau sayang sama anaknya, ibu pasti ingin kan untuk menyaksikan anaknya nanti tumbuh besar, menikah, berkeluarga, hidup bahagia gitu. Nah, untuk itu ya si anak juga ingin tuh didampingi ibu nanti ketika menikah dan segala macamnya ya. Nah, dari sana bisa masuk nanti untuk memunculkan motivasi. Bagaimana kalau ibu mulai sekarang berobat, agar apa? Dengan berobat itu adalah salah satu upaya untuk menurunkan meningkatkan kondisi kesehatan ibu seperti itu ya. Dari sana nanti persepsi dari si klien itu akan bisa berubah
Ya, harapannya, tujuannya, targetnya seperti itu. Itu mungkin Yuris ya, kalau masalah psikologisnya yang menyebabkan fisik. Kalau fisik yang menyebabkan psikologis, ya tentu fisiknya dulu yang di atas. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, semoga bermanfaat. Ya, silakan saya kembalikan ke MC. Ya. Baik, terima kasih. Pada termin pertama sudah terjawab 3 pertanyaan. Kita lanjutkan pada termin kedua. Saya beri kesempatan kepada 3 orang bertanya. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke, untuk penanya yang pertama ada dari Aldi Abdillah. Silakan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada kepada Kak MC atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya kepada Pak Yudi. Saya ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Yudi. Yang pertama adalah saya memiliki kenalan yang bisa dibilang semenjak pandemi ini mengalami kondisi kejiwaan yang cukup tergoncang dan stresor yang cukup berat seperti itu. Nah, tetapi kenalan saya, relasi saya ini kebetulan tinggal di daerah yang bisa dibilang cukup remote atau jauh dari fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih Pak cara untuk penanganan pertama atau apa yang harus dilakukan untuk mengobati kenalan saya tersebut meskipun belum mendapatkan farmakoterapi atau psikoterapi seperti itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah tentunya sebagai seorang manusia ini kan membutuhkan satu dengan yang lain ya, Pak. Nah, tidak semua orang itu hanya menjadi konseli saja, tetapi ada juga orang yang menjadi konselor atau orang yang membantu orang-orang yang bermasalah kejiwaannya itu untuk lebih istilahnya healing seperti itu ya Pak. Nah, tetapi tentunya konselor ini kan memiliki masalah tersendiri ya Pak yang harus mereka selesaikan juga seperti itu Pak. Nah, bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak tips-tips atau advice yang mungkin bisa diterapkan oleh konselor, khususnya saya yang nantinya akan terjun ke dunia pendidikan seperti itu Pak, menjadi seorang konselor. Dari seorang konselor juga kepada murid-murid saya seperti itu Pak, agar tidak stres atau ikut terbawa masalah mereka. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aldi Abdillah atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya yang kedua ada dari Naila. Silakan untuk menyalakan kamera dan menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jadi tuh saya ada teman Pak, kebetulan dia emang udah didiagnosa punya bipolar gitu ya Pak. Nah, misalnya dia lagi di fase depresi gitu ya Pak, kita sebagai teman itu sebaiknya memberikan sikap yang kayak apa sih Pak, biar nggak bikin dia itu merasa semakin negatif atau semakin buruk gitu Pak. Terutama kan sekarang pandemi gitu ya Pak, jadi lebih banyak via online gitu. Sebaiknya saya tuh gimana sih Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari Khofifah Nitya Zaria, silakan untuk mengaktifkan kamera dan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Khofifah. Izin bertanya kepada Pak Wahyudi. Ada beberapa orang yang membutuhkan atau men-charger dirinya dan mentalnya dengan melakukan refreshing atau jalan-jalan. Namun di masa pandemi ini kan banyak sekali tempat-tempat yang ditutup atau keterbatasan akses perjalanan yang memberatkan. Jadi bagaimana cara menyikapinya jika setiap harinya ia harus bekerja atau menyibukkan dan membuatnya suntuk, namun saat ia libur tidak mampu merecharge dirinya dengan melakukan refreshing tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya. Saya akan membacakan ulang pertanyaannya.
Yang pertama ada dari Kak Aldi Abdillah. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara penanganan untuk mengobati gangguan kejiwaan saat jauh dari fasilitas kesehatan. Dan pertanyaan yang kedua, tips bagi seseorang konsultan agar tidak stres dan terbawa masalah. Dan pertanyaan yang kedua dari Kak Naila, bagaimana agar seseorang yang terkena bipolar tidak memperburuk kondisinya. Dan pertanyaan yang terakhir mengenai bagaimana cara menyikapi jika setiap harinya harus bekerja atau menyibukkan yang membuatnya suntuk namun saat ia libur tidak mampu merecharge dirinya dengan melakukan refreshing tersebut. Silakan kepada Pak Wahyudi untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Ya, apresiasi yang luar biasa kepada ketiga penanya ya. Yang pertama kepada Mas Aldi Abdillah ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ada teman yang cukup tergoncang dalam kondisi pandemi ini dan dia ada di tempat yang jauh atau remote gitu ya. Jauh dari pelayanan kesehatan ya. Apa yang bisa dilakukan sebagai langkah pertama untuk membantu. Nah, sebenarnya kalau mungkin di tempat lain saya kurang tahu ya. Kalau saya dan juga teman-teman perawat spesialis keperawatan jiwa itu kami sudah mulai membuka yang namanya konsultasi daring, ya, konsultasi daring, konsultasi via Zoom, konsultasi via video call seperti itu, ya. Kemarin pada saat saya mengikuti pendidikan spesialis, itu mentor saya atau fasilitator saya ya, dosen saya lah ya, di Rumah Sakit Jiwa Magelang, itu dia punya layanan konsultasi secara daring. Pasiennya sudah banyak ya, pasiennya sudah banyak ya. Nah itu bisa dilakukan juga, bisa dimanfaatkan juga ya. Coba cari informasi. Apabila memang itu perlu untuk saya bantu, saya coba akan bantu untuk hubungkan dengan supervisor saya itu ya. Mudah-mudahan bisa dimasukkan ke dalam list pasiennya apabila tidak terlalu banyak saat ini, karena beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya, beliau cukup sibuk gitu ya. Selain itu mungkin bisa dicari alternatif yang lain kalau ada gitu ya. Saya juga punya teman di mana namanya, di Mataram, itu beliau juga perawat di RSJ Mataram, seorang konsultan juga ya. Sepertinya beliau juga melayani untuk pelayanan online seperti itu. Cuman saya tidak tahu pasiennya banyak atau enggak gitu ya. Tentu itu akan menjadi permasalahan tersendiri juga ketika menghubungi sana, ternyata pasiennya banyak dan banyak waiting list juga. Nah, itu nanti akan menjadi permasalahan tersendiri juga ya. Tapi nanti coba bisa saya hubungkan kalau memang itu perlu. Tapi kalau belum perlu, mungkin Mas Aldi bisa mencari alternatif yang lain, terapis yang lain ya, yang memiliki layanan konsultasi secara daring. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tips untuk konselor agar tidak stres atau terbawa masalah. Saya sendiri juga sering stres ya Mas Aldi ya. Oke, baik. Tipsnya apa ya? Kalau saya itu saya menghilangkan stres, saya meminimalkan stres dan cemas itu dengan distraksi sih, ya, distraksi gitu, dengan melakukan pekerjaan, aktivitas di rumah ya, berkebun gitu ya, berkebun, kemudian merawat kendaraan seperti itu ya. Itu salah beberapa dari cara saya untuk mendistraksi stresor ketika beban pekerjaan banyak gitu ya. Tuh. Tapi tentu kita juga harus berfokus kepada problem, kepada masalah yang menyebabkan kita stres gitu ya. Itu harus kita selesaikan juga dengan cara yang ketiga tadi ya, yang positif tadi pokoknya ya. Tuh.
Kemudian apabila berkaitan dengan mahasiswa, ya terutama mahasiswa bimbingan skripsi, mahasiswa bimbingan akademik seperti itu ya, kadang saya juga menghadapi stresor juga gitu ya. Dimotivasi, ayo konsul skripsi gitu. Muncul dia anaknya, tapi nggak konsul, lama-lama ngilang. Itu kan stresor tersendiri juga ya. Nah, kadang saya mengajak mahasiswa itu untuk konsultasi, untuk apa? Untuk sharing gitu, untuk coba deh kita, kamu anggap Bapak ini sebagai teman kamu gitu ya. Coba sharing ke teman kamu sendiri. Ini saya teman kamu ini ya. Coba sharing gitu. Nah, nanti dengan begitu, dengan dia sharing, terserah dengan bahasa apapun ya, nggak perlu apa? Nggak perlu secara sopan sekali seperti itu dengan menganggap saya sebagai dosen gitu ya. Posisi saat ini saya sebagai teman kamu. Saya ajak saja saya ngobrol gitu ya, sesuai dengan bahasa yang membuat kamu nyaman gitu. Dengan begitu itu akan menjadi hiburan tersendiri juga buat saya. Ya, saya akan bisa ngobrol dengan dia sebebas dia mengobrol dengan saya gitu. Ya, itu cara saya juga untuk mendistraksi stres ketika berhubungan dengan konsultasi mahasiswa gitu ya. Kalau Mas Aldi ini nantinya akan terjun sebagai konselor atau sebagai pendidik di mana Mas Aldi? Sebagai pendidik sih Pak, guru bahasa Indonesia seperti itu Pak. Tapi kan nanti kan siapa tahu jadi wali kelas seperti itu kan ya Pak. Oke, SMP SMA? SMP SMA Pak. SMP SMA ya. Oke, SMP SMA itu adalah masa-masa remaja ya. Remaja itu adalah tahapan perkembangan usia tanggung dari anak-anak menuju dewasa ya. Gampang-gampang susah Mas Aldi ya menghadapi remaja itu. Yang pasti kalau remaja itu karakteristiknya kita harus bersikap sebagai teman apabila dia memang benar-benar membutuhkan konsultasi yang apa ya, dengan kita bersikap sebagai guru dia tidak bisa terbuka, maka kita bersikap sebagai teman. Itu adalah karakteristik remaja. Itu ya. Itu mungkin Mas Aldi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Kemudian yang kedua, kepada Naila, ada teman bipolar ya, saat depresi harus bagaimana sikap kita. Oke. Bipolar ketika dia sedang mengalami depresi, sedih, menangis terus gitu ya, maka kita harus bersikap jangan ikutan sedih. Ya, jangan ikutan sedih. Iya, ya, jangan ikutan sedih. Kita harus datang ke dia dengan wajah ceria ya, dengan apa mengajak dia untuk beraktivitas positif, mengajak dia untuk apa namanya mencari hal yang menyenangkan, menghibur seperti itu. Ya, saya banyak belajar dari guru besar saya, dari mentor saya, dari supervisor utama saya di UI gitu ya. Ketika ada pasien yang dia bersedih gitu, ya, kita tidak boleh datang dengan wajah sedih. Kita harus datang dengan wajah ceria. Kita harus datang dengan wajah penuh semangat. Kenapa? Karena energi positif yang kita pancarkan itu akan menular pada dia. Ya, kalau kita datang kepada dia dengan wajah sedih, aduh gimana nih, aduh ya gimana ya, kita malah menyebabkan dia semakin semakin down, semakin sedih, semakin menangis seperti itu. Itu sih ya saran saya. Itu mungkin Naila ya. Oke. Kemudian yang ketiga kepada Khofifah Nitya ya, refreshing untuk mengatasi stresor bagaimana saat pandemi, karena kalau refreshing jalan-jalan gitu ya itu apa namanya banyak tempat-tempat ditutup gitu ya. Oke. Kita harus pintar-pintar mencari alternatif yang lain ya. Seperti tadi saya sampaikan, refreshing itu tidak melulu harus ke tempat hiburan, ke tempat ke pantai, ke apa namanya destinasi wisata yang memang saat ini banyak yang ditutup kayak gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Refreshing itu yaitu tadi dengan kalau saya ya mungkin beda-beda ya antar orang ya, tentu beda-beda sih. Ya. Kalau saya melihat tanaman yang hijau-hijau itu sudah refreshing. Ya. Saya itu melihat apa namanya bunga, bukan bunga sih kalau lebih tepatnya itu daun-daunan yang hijau-hijau gitu ya. Tanaman tapi yang dia bukan banyak bunganya warna-warni kuning hijau kuning merah jambu dan segala macam, bukan. Saya lebih fresh itu kalau melihat
tanaman itu daunnya banyak dan warnanya hijau-hijau gitu. Apalagi kalau pagi-pagi ya. Itu sangat sangat membuat saya fresh sekali ya. Itu salah satu alternatif yang bisa diaplikasikan ketika kita ingin refreshing dengan destinasi wisata yang banyak ditutup gitu. Tentu banyak alternatif yang lain juga selain dengan mengembangkan hobi baru bertanam dan segala macamnya ya. Mungkin dengan bermain dengan binatang kesayangan ya atau yang lainnya itu. Pokoknya memang di saat pandemi seperti ini harus pintar-pintar mencari alternatif ya. Harus pintar-pintar mencari alternatif ya. Carilah, searching lah gitu. Siapa tahu nanti ketika searching dapat inspirasi gitu. Oh iya, saya suka dulu saya pernah punya kucing ya, sekarang nggak punya. Saya pengen punya kucing lagi gitu. Siapa tahu nanti itu bisa membuat refreshing bagi saya gitu ya. Itu bisa menjadi alternatif. Atau mungkin ketika mencari di internet menemukan hal yang lain yang bisa menjadi pilihannya dia. Mungkin itu ya Kak Viva ya, intinya pintar-pintarlah mencari alternatif ya. Itu semoga bermanfaat dan bisa menjawab. Itu mungkin silakan Iya, Pak. Mbak Baik, MC terima saya kasih. kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah menjawab pertanyaan dan kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum kita tutup acara hari ini, selanjutnya ada sesi dokumentasi untuk teman-teman peserta, di mana untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Mbak MC, saya nanti minta izin untuk share sebentar, share screen sebentar, kemudian saya screen capture ya untuk dokumentasi saya ya. Tadi saya lupa. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan dokumentasikan dulu bagi panitia. Jadi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Udah belum? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Ya. Udah. Lagi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Baik, kepada Pak Wahyudi yang mau share screen lagi. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya minta izin ya untuk share screen lagi, kemudian saya screen capture untuk dokumentasi saya. Baik, Pak. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Sebentar, saya paste dulu. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Demikianlah acara webinar dengan judul The Importance of Mental Health During Pandemic hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Untuk teman-teman peserta, diharapkan untuk mengisi link pesan-pesan yang nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol 5M. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya. Saya izin pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.